Pernah dengar larangan, "Jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh"? Kedengarannya seperti candaan orang tua. Tapi, bagaimana kalau ada seseorang yang benar-benar mengalaminya? Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang, tanpa alasan yang jelas. Rina dikenal sebagai gadis yang ramah dan sederhana. Ia tinggal di rumah kecil bersama ibunya. Setiap sore ia punya kebiasaan yang sama, duduk di depan pintu sambil menunggu angin dan melihat jalan. Ibunya sering mengingatkan, "Jangan duduk di situ terus, nanti susah jodoh." Rina hanya tersenyum. Menurutnya, jodoh tidak ada hubungannya dengan tempat duduk. Itu hanya mitos lama. Suatu hari, seorang pria datang melamar. Namanya Ardi. Ia dikenal baik dan pekerja keras. Keluarga Rina pun menyukainya. Semua tampak berjalan lancar. Namun, entah kenapa, beberapa hari kemudian, Ardi membatalkan niatnya tanpa alasan yang jelas, hanya mengatakan belum siap. Rina terkejut. Ia mencoba melupakan kejadian itu. Hari-hari kembali seperti biasa, dan tanpa sadar, ia tetap duduk di depan pintu setiap sore, seolah itu sudah menjadi kebiasaan. Beberapa bulan kemudian, pria lain datang. Kali ini lebih serius. Hubungan mereka berjalan lebih dekat. Rina mulai berharap mungkin ini jodohnya. Namun lagi-lagi, hubungan itu berakhir tiba-tiba, tanpa konflik besar, tanpa alasan jelas, seolah ada sesuatu yang selalu menghalangi. Rina mulai berpikir, apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang salah? Ia mengingat ucapan ibunya tentang pintu itu. Malam itu ia kembali duduk di sana, sendirian, menatap jalan yang sepi. Namun kali ini, ia merasa seperti ada yang menghalangi pandangannya. Seolah-olah, apapun yang datang dari luar tidak pernah benar-benar bisa masuk, dan apa yang di dalam tidak pernah benar-benar keluar. Ia tiba-tiba sadar, selama ini ia selalu berada di tengah, tidak di dalam, tidak di luar, hanya diam di ambang. Keesokan harinya, Rina mencoba berubah. Ia tidak lagi duduk di depan pintu. Ia mulai keluar rumah, bertemu orang baru, mengubah kebiasaannya. Hari-hari terasa berbeda. Ia tidak lagi menunggu. Ia mulai menjalani hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa lebih bebas. Beberapa waktu kemudian, ia bertemu seseorang tanpa direncanakan, tanpa dipaksakan. Dan kali ini, tidak ada yang terasa terhalang. Rina akhirnya mengerti, bukan pintunya yang membuat susah jodoh, tapi kebiasaannya yang membuatnya selalu berada di tempat yang sama, menunggu tanpa bergerak. Larangan duduk di depan pintu sebenarnya berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan. Seseorang yang terlalu sering menunggu tanpa bergerak cenderung memiliki interaksi sosial yang lebih sedikit. Hal ini bisa mengurangi peluang bertemu orang baru, termasuk pasangan. Secara psikologis, ini berkaitan dengan behavioral patterns. Kebiasaan pasif membuat seseorang terjebak dalam rutinitas yang sama. Tanpa perubahan lingkungan, peluang juga tidak berubah. Selain itu, posisi di ambang pintu, liminal space, secara simbolis menggambarkan kondisi tidak maju dan tidak mundur. Ini bisa mencerminkan kondisi mental seseorang yang ragu atau tidak bergerak. Dan tanpa disadari, hal itu bisa memengaruhi kehidupan sosialnya. Mitos ini sebenarnya bukan tentang jodoh secara harfiah.
melainkan tentang kebiasaan dan sikap hidup. Terlalu lama diam di tempat bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan, baik dalam hubungan maupun kehidupan. Jadi, apakah duduk di depan pintu benar-benar membuat susah jodoh? Atau itu hanya simbol dari seseorang yang terlalu lama menunggu? Yang jelas, jodoh tidak datang hanya dengan duduk dan berharap. Karena kadang yang menghalangi bukan takdir, tapi kebiasaan kita sendiri.